Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali di segmen kesayangan Anda, Sego seputar gereja. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang masih segar, yang fresh, yaitu Romo-Romo muda Keuskupan Surabaya. Untuk itu langsung saja kita berkenalan supaya lebih enak, lebih sayang, dan kita bisa mengerti apa motivasi dan sebagainya tentang Romo-Romo ini, ya. Selamat malam Romo. Malam. Romo ya. Hari ini terima kasih sudah hadir di Paroki Santa Monica Krian. Gimana kabarnya? Baik. Seger Luar dong, biasa. seger dong. Luar biasa. Sebelumnya saya mau tanya, ini Romo ini setelah jadi Romo diundang podcast ini udah keberapa kali atau baru pertama kali? Baru pertama. Pertama langsung ke sini ya? Iya. Pertama. Istimewa. Iya. Spesial. Berarti kita memang Paroki Krian ini penuh berkat ya, sehingga tiga Romo ini berkenan hadir podcast. Iya Romo. Perkenalan dulu Romo ya. Dari Romo yang Dari saya dulu. nggih, monggo. Perkenalkan saya Romo Adit. Romo Nama Adit. lengkap juga. Nama lengkap Perlu. lah. Wah. Nama lengkap saya Robertus Belarminus Aditya Wahyu Nugraha. Wih. Wih. Panjang. Ada yang ingat? ulangi. Oke. Terus panggilan? Jadi, panggilan Romo Adit. Romo Adit, asal paroki Asal dari tetangga sini. Paroki Santo Yosef Mojokerto. Sana, Romo, sana. Oh, sana ya? Oh, sini. bukan ke sana ya? Gresik, Romo. Oh iya, Sana, Gresik sana, malah iya. ya. Oh iya. Ke sana ya, tetangga sana. Heeh. Lalu apa lagi? Romo berapa bersaudara? Oh, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak ketiga, bungsu. Ya, bungsu. Hebat. Nanti kita ulas lagi ya. Ya. Terima kasih Romo. Kemudian yang kedua, Oke. Perkenalkan, nama saya nama lengkap ya. nama lengkap dulu. Oke. Saya Romo Andreas Putra Kris Hananta. Oke, iya. Terus panggilan? Biasa dipanggil Romo Andreas. Andreas. Ya. Saya dari Paroki Mater Dei Madiun. Memang Mater Dei ku banyak panggilan. Masa, Mas? Banyak panggilan tapi yang jadi kadang-kadang ya. Enggak. Tapi memang itulah prosesnya ya kan Romo? Iya. Prosesnya. Iya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Wah, Oke. Terus Romo? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. sulung. Sulung. Bungsu, sulung. Ya, Yang adiknya cowok atau cewek? cewek. Oh, anaknya cewek. Apa adiknya cewek? Umur berapa Romo? Umur ini skripsi. Oh, skripsi ya. Skripsi. Kuliah Kuliah di di Atma Jaya. Ini umur 23. Oh, umur 23. Kok sumringah sekali. Enggak, saya Oh, sebenarnya calon. oh, gitu. Sudah punya ternyata. Jadi ternyata ya Mas mohon Roni doa. sudah Sama-sama di Jogja, Romo. Oh ya? Iya. Oh iya. Kok jadi saya? Makasih, Romo. Makasih. Senang sekali Romo. Ya. Romo yang paling subur, Romo. Paling suka. Iya, saya ini. Perkenalkan, nama saya Romo Sebastianus Joko Purnomo, panggilan Romo Joko karena di Keuskupan Surabaya banyak nama Romo Joko. Jadi Nah, gitu. saya pakai tambah belakangnya aja supaya membedakan. Saya Romo Joko Purnomo. Saya asal dari Paroki Santo Matius Pari, Kediri. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Ya. Bungsu, sulung, tengah. Nah, itu lengkap. Saling melengkapi kita ini. Iya. Romo semua ini satu angkatan. Satu angkatan. Kami Garum, Sebenarnya Garum ya? satu kelas bahkan. Satu Dari kelas kelas terus Kelas 1 sampai kuliah Iya, sampai tabisan. tabisan. sampai tahbisan. Memang luar biasa. Pelindungnya apa Romo? Pelindungnya? Pelindungnya Santo Matius. Santo Matius. Saint Matthew Saya Army. pakai belakangnya api ya. Dan para seminar yang melihat contoh ini, contoh Army. ya, saling menguatkan arminya Iya, ini. Army. Baik, Romo, di seminari Garum itu berapa tahun? Kami dulu masih 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun berarti yang keempat ini tahun keempat dipakai untuk pastoral stasi dan sekolah. Ya, Betul, iya, sekali. betul. Romo Adit Ya, di paroki atau stasi mana? saya tugas di stasi Ngadipuro.
Paroki Santo Yusuf Blitar. Oh, Santo Yusuf Blitar. Heeh. Ngajarnya di Ngajarnya di SMPK Yohanes Gabriel, samping gereja. sampingnya, itu. iya, Itu. kalau Romo Andreas Saya waktu itu pastoral di stasi Kali Tengah. Kali Tengah Kali Tengah itu tetangganya Ngadipuro. tetap Paroki Santo Yusuf kan ya? Santo Santo Yusuf. Santo Yusuf, Santo Yusuf. Wilayah A. Wilayah Saya nggak tahu Romo, saya orang sini. Enggak tahu ya. Nggak tahu. Kapan-kapan perlu diajak. Iya, bisa. Iya. Romo Sekolahnya, sekolah. Nah, sekolah. Ya. Masa grogi. Saya di SDK Santa Maria Blitar. SDK Santa Maria Blitar itu depannya paroki ya? Sebenarnya kan? belum ya, seberang. Pertigaan itu Pertigaan. Biara Roh Kudus. Di sebelahnya Biara Roh Oh, Kudus. Benar. SSPS ya? SSP. Ya. Oke, Mantap. ini kok semangat kenapa ya? Arnold Johnson ya Mas Tony ya. Arnold Johnson semangat. Joseph Random Match. Bapak pendiri ya. Lanjut Romo Joko. Ngantur aja. Kalau saya dulu stasinya di stasi Parang, Paroki Wlingi. Oh, jauh. Blitar sana. Iya. Nah, lalu Ngajarnya? ngajarnya tidak jauh-jauh. Di depan. SMK Santo Sensius, enggak itu. Ya. Lebih enak deket. Ya, karena ya meskipun ya itu saya itu ke pastoral sekolah nggak ada angkot sama sekali. Saya harus jalan. Ya, memang menghemat biaya pengeluaran untuk operasional ke stasi. Iya. Jalannya berbatu-batu. Ya dulu jalannya masih makadam. Makadam saya Memang. nggak dapat angkot, harus jalan kaki ya itu. Iya. Pakai sepeda Romo juga bisa. Iya. Walaupun jauh ya. Jauh. Ukuran semut. Sebenarnya depan seminari. Paling jauh. Nah, Romo ini kan satu angkatan dari kelas 1 sampai tahbisan. Tentunya ketika di Garum pasti ada hal-hal yang unik yang nanti sekiranya bisa membantu atau mendorong anak muda, khususnya cowok-cowok ini yang mungkin melihat itu bisa semangat, yo aku tak jadi Romo kayak Romo Andreas, Romo Adit, Romo Joko kan, seperti itu. Nah, fakta atau keunikan atau kesan ketika di Garum itu apa? Nah, tadi kan dari sini kan hal yang mengesankan, Yang kenakalan yo mengesankan. monggo. Tapi untuk tunggu dulu ya, tapi untuk kita para seminaris khususnya jangan mencontoh, ini hanya sharing ya. Tidak untuk dicontoh. Disclaimer banget ini. Dan belum tentu saya yang melakukan ya. Gak apa-apa. Ya, Ya, tidak belum tentu Romo yang melakukan, tapi sharing itu bisa jadi ya sedikit yang melakukan. Jangan dicontoh, jangan Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya. Yang dicontoh. Ya, fakta unik ya. Kalau saya pertama dulu ya masuk ya kaget. Kaget. Kagetnya karena biasa dulu kan di Pare sebagai anak desa yang kalem-kalem, nggak aneh-aneh. Terus masuk seminari, ketemu dengan berbagai macam model anak. Nah, Ya, latar dari- belakang juga. latar belakang asal. dari yang kalem sampai beringas, sampai ya nakal, terus mengenal berbagai budaya itu ya pertama shock culture lah jelas, kaget. Tapi lama-lama ya mengikuti. Jadi lama-lama Nggak sudah mengikuti nakalnya Nggak, atau nggak. mengikuti apanya? bisa mengikuti ya maksudnya berkomunikasi, Ritmenya. ritme gitu. Jadi awal masuk ya kaget sih dari saya, tapi lama-lama bisa memahami teman-teman dari berbagai latar belakang daerah juga. Dan semakin memperkaya kalau di seminari itu, seminari menengah Garum ya, saya alami bisa mengenal seluruh Indonesia. Jadi dari Karena timur ada ya? dari timur ada, Dari jadi barat, Bhinneka Tunggal dari Ika. barat ada, utara, utara ada, selatan. selatan ada, Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Ah, Sumatera ada sih. ada, Bali Sulawesi ada, ada. Sulawesi, Manado ada, Ada. terus teman saya dari Papua Papua ada. Papua ada, Flores ada. Nah, Sumatera ngemeng-ngemeng ada. yang jadi Romo untuk sampai sekarang, sampai Romo-Romo yang dihabiskan Dari angkatan saya. dari angkatan, benar? Angkatan kami masuk, kami satu angkatan kelas 1 30. 30. 31. 31. Ya. 31 perjalanan kelas 1 ada yang 3 Foto. kelas foto, terus kelas 2, kelas 3 ini kami 23. Jadi yang dari kelas 1 kelas 2 tinggal 23. Lalu kelas 3 ketambahan teman kakak 2 jadi 25. Terus melanjutkan kelas 4 18. 18 lalu
lulus kelas 4 12. Terus kami 12 ini 10 masuk Surabaya. Projo Surabaya. 10 masuk Surabaya. Ya, 1 masuk CM, 1 masuk OXO. Oh seneng. Kalau senang biara terapis. Terapis apa? Terapis Kan? Bukan Bukan. terapis kan? Bukan terapis. Itu beda. Beda. Maaf saya nggak tahu. Bro. Atau Terapis. pura-pura nggak tahu. Kalau semangat Arnold Johnson tahu ya. Selalu di hati. Selalu di hati ya. Oh, nggak mau terus. Lalu selama perjalanan ini teman saya yang CM dan OXO mengundurkan diri. Oh. Ya, jadi mereka nggak lanjut. Terus kami bersepuluh dari tahun rohani sampai pas 4 ya. Tahun rohani kita ketambahan 5 dari Sanggo. dari Sangga. Terus Ya. depan 15 Sangga. ya. Ya. Terus masuk seminari tinggi, terus ya kayaknya setiap tahun foto angkatan kita. Iya. Ada yang mengundurkan diri ya. Ya, terus sampai Sampai akhirnya ya tabisan diakon. tabisan kami yang Sanggo 2, terus kami berempat tabisan diakon, terus akhirnya yang Sanggo kami berdua ini sudah ditabiskan Di sana di Sanggo bulan Mei lalu. Lalu yang tabisan imam dari angkatan kami kami 3 orang. Di satu sempat mengundurkan diri. Ya. Ya. Jadi terus akhirnya kalau dihitung dari 31, kalau dari Garum yang jadi cuma kami bertiga. Jadi tinggal 3. benar survei bahwa 10% dari angkatan yang jadi. Benar Iya, 10%. betul. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, banyak yang dipanggil tapi yang dipilih hanya sedikit. Dan hasilnya dari 31 menjadi 3. Tapi bukan menjadi ukuran patokan kan Iya, ya. benar. Iya, Jadi untuk para seminaris ya. Romo-romo muda Jadi ini. untuk para seminaris jangan hitung wah berarti dihitung 10% angkatan siapa nanti yang keluar jangan dihitung. Iya, kalau bisa jadi semua. Jadi semua. Jadi Anda masuk semua. seminar itu harus jadi. Iya. Jangan nggak jadi. Yang semangat Arnold Johnson. Ya. Aku bingung ya Uli. Baik, lanjut. Pernah nakal nggak Rom? Oh, nakal pernah. Nakal ya pernah. Nah ini biasanya langsung nakal pernah. Nah ini Adit ini moga-moga. Nakal ya pernah ya. Tapi kami ini nakalnya ini kalau zaman dulu ya. Zaman dulu itu nakalnya nakal standar ya. Nah, Nah, standarnya opor. Standar. Ya misalnya ngeremek mie. Ya kan nggak nakal itu Rom. Kan Tapi malam hari. Malam hari di luar. Oh iya, silensium ya. Waktu jam Silensium. silensium, waktu jam tidur. Nah itu Jam ngeremek mie. Jam studi. Juga jam Jam studi studi. kami juga rajin ngeremek mie. Itu kalau ngeremak mie sama bumbunya, itu kita jam studi ngeremak mie kan dibagi-bagikan misalnya kayak gitu. Itu baunya tuh kan kemana-mana. Iya. Jelas. Mas Sony pernah mengalami. Iya, Pernah pernah. Kayak tahu sekali. Membayangkan. Oh, bayangkan. Ya, ya. Oh, coba taruh ya. Oh gitu terus. Ya kita istilahnya ya berulang kali ketahuan ya sudah jelas ya. Dulu kita kayak jemaat perdana. Jadi kita punya mie nyumbang iya. satu kumpulin, kita remak. Kita dulu punya Tupperware besar. Itu jadikan satu, cek, lalu bergilir. Iya. Bahkan sampai ekstrim. Kami pernah pakai ember Iya. cucian itu loh. Buat masak mie. Untuk para orang tua Tiga Romo ini inilah penderitaan mereka untuk menjadi seorang imam. Bapak Ibu. Istimewa ya. Itu kan embernya gede Romo. Jadi Iya, kita Aku waktu beli banyak. Jemaat jadi perdana kan. pas kita setelah makan malam kita minta air panas di ember. Lalu kita bawa Iya. di belakang di pengairan. Namanya pengairan, tempat Pengairan. cuci baju. Tahu Benar. toh Mas Sony tahu toh. Baru tahu saya. Nah itu mie-nya dibuka, dicom, terus sudah mateng, masukin bumbunya, diaduk-aduk, terus makan. Tapi beneran kami tidak pernah sakit ya. Sakit kalau enggak ada. Tidak pernah. Ya itulah karena Iya. mungkin kenakalan di seminari itu diberkati Tuhan. Iya. Buat ada salib bersama ya. Oh iya iya. Setara mau ini nggak masuk akal ya ember untuk Nyuci. cem-ceman kaos Baju, kaki, ya. ya kan sangat mampu. Kakak dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu ya. Disterilkan Saya kan dulu. pasti ya Masak bareng jam. ya BE ya kan 5 hari nggak dicuci ya.
Pernah tuh. Ayo. Ini pernah juga sih. Mas Sony pernah. Oh, pasti pernah. Oh, pasti pernah. Karung tok. Ngawur. Terus sebagai seorang laki-laki yang keluar dari rumah merantau untuk kalau katanya dulu kan penjara suci. Tembok iwabe. Nah, itu pernah enggak? Apalagi usia SMA, rokok gitu enggak? Enggak pernah, kamu enggak berani. Saya jujur saya belum pernah merokok ketika 9 Iya, belum. Betul. Saya pengalaman itu ya waktu sudah lulus menengah. Ya, Seminari tinggi. malah seminari Soalnya kan boleh ya. Coba-coba. Soalnya merokok itu kan nakal yang nggak standar. Enggak ya. standar. Nggak standar. Itu High levelnya level itu. high level dan Itu Kalau profesional dan harus Kalau berarti pernah sebenarnya. loh, mungkin yang lain, Yang mungkin lain. yang lain. Iya. Saya enggak pernah saya. Semoga janganlah. Baru di seminari tinggi. ya jangan dicontoh. Enak ternyata ya Romo, berarti masuk seminari, bertemu dengan teman-teman. Ya. Apakah nggak ada perasaan jijik ketika ada yang mengawali untuk ini tadi nakal, makan di ember atau mungkin alasnya apa koran? Oh, pernah ya Mas Sony. Saya bayangkan. Kok tahu alasnya Kok tahu koran? alasnya Enggak, koran? kan biasanya kan sampai ember pun dipakai berarti ada korannya. Oh, ini belum briefing lo tadi. Berarti Mas Sony pernah ini. Maafkan saya. Gimana ada perasaan kok gini sih? Biasa ya. Enggak ya. Enggak ada. Ya mungkin karena sudah kenal, sudah Nah. biasa. Sudah istilahnya ya. Itu kami- kan kami setelah tahun-tahun awal ya. Kami tahun-tahun awal masih belum berani. Belum berani. Ya, kelas Tapi dua setelah lah. naik tingkat Ya. terus juga lihat kakak kelas dan dan kakak kelas sebagainya. seperti itu ya kami mengikuti. Untuk kakak kelas dengan teladan yang baik, jangan yang elek-elek, yang calon imam. Ya. Oke. Iya. Tapi yang di situ apa ya? Bukan soal makannya Kak seperti itu enggak, tapi iya. soal semangat kebersamaan, Iya. persaudaraan itu yang itu kan terkenang terus. Iya. sampai Iya. bahkan ketika kami reunian bareng terus Itu yang WA guyon-guyon di WA grup angkatan kami Iya. ya itu yang dikenang ya dikenang kita saling sharing. sharing mengenai guyonan-guyon masa lalu itu yang justru juga menguatkan kami yang Rek, seile gak rek? di perjalanan panggilan ini. Benar sekali. Berarti ada grup angkatan ya. Ada. Ada. Nah, Romo, saya mau tanya. Kita tarik sedikit ke belakang itu ceritanya bagaimana akhirnya Romo bertiga ini memutuskan untuk menjadi seorang imam, masuk seminari, kemudian berjuang setengah mati sampai tabisan diakon dan menjadi seorang imam. Apakah dulu menjadi misdiner atau malas ke gereja akhirnya wis anggerai disuruh orang tua atau gimana gitu. Dari Romo Andreas saja. Kalau flashback ke belakangnya, saya itu bukan tipikal dulu anak yang sangat rajin ke gereja gitu ya. Maksudnya ke gereja itu kegiatan apa? Saya standar lah. Saya dulu ikut misdinar, tapi bukan yang tipikal seperti aktivis itu enggak. Tapi kalau soal panggilan, justru panggilan saya itu bertumbuh bukan karena awalnya saya ikut kegiatan gereja, tapi dari keluarga, orang tua. Ya. Jadi dulu orang tua itu pertama yang mengenalkan kepada saya seminari, lalu Romo dan sebagainya. Dulu ibu saya tuh punya Romo idola, Romo Mangunwijaya. Karena ibu saya dari Jogja. Terus ibu saya sangat mengagumi Romo Mangun dan cerita ke saya. Dan dari cerita-ceritanya saya kagum sama Romo Mangun. Lalu saya waktu itu kecil bilang ke ibu saya, ke orang tua saya mau jadi seperti Romo Mangun. Tapi waktu itu saya nggak tahu Romo itu apa. Lalu dikasih tahu kalau kamu pengen jadi seperti Romo Mangun, kamu sekolahnya di seminari. Ya. Nah, berjalannya waktu, gimana bisa masuk ke seminari? Kan biasanya misdinar, biak, rekat itu kan ada dulu namanya kunjungan itu ya, ke seminari. Ya, live in gitu ya. Live-in. Lalu kadang-kadang seminari juga ada open house. Nah, saya ikut. Dari situ saya kenal seminari sampai akhirnya masuk, daftar, diterima. Gitu. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Terima kasih. Mungkin ada awal yang berbeda dari Romo Adit.
Sekarang saya. Kalau saya ini dulu ya, jujur ketika masih kecil misalnya ditanya itu ingin jadi Romo, saya menolak mentah-mentah. Langsung ditanya mau jadi Romo gitu. Terus kan waktu itu ada seorang Romo yang tanya-tanya waktu saya kecil. Halo Adit, gimana kamu mau jadi Romo? Enggak. Oh, pasti mau jadi guru, kayak ibu saya kan guru. Saya jadi guru? Enggak. Dokter? Enggak. Astronot? Enggak. Loh, terus mau jadi apa? Kalau saya jadi uskup. Kalau sekarang pertanyaannya mungkin jadi apa? YouTuber. Ya itu mungkin sekarang ya gitu ya. Ya, itu karena apa? Karena dulu waktu kecil saya lihat Monsinyur Hadi. Jadi uskup sebelum Monsinyur Sutikno ini. Ya, Monsinyur Hadi Wikarto itu waktu itu di paroki Mojokerto misa, dan saya melihat kan wah gagah ya, uskup pakai kasula mitra yang berbeda dengan Romo. Mitra lalu pakai tongkat. Terus diiming-imingi bu saya lagi itu loh, lihat kalau kamu jadi uskup kamu bisa pergi kemana-mana naik mobil. Ya masih kecil ya tertipu. Ya, jadi Ya berarti awalnya itu panggilannya adalah ditipu ibu. terus bagus ini bagus. Ya saya tertipu ya. Ya akhirnya sejak itu saya memutuskan untuk jadi Romo itu biasa lah, jadi uskup. Ya, jadi anti mainstream jadi uskup. Tapi setelah tahu sekarang bagaimana menjadi uskup, rasanya kok teng kepala ya. Romo aja dulu. Cukup Romo aja dulu. Iya, itu awal mulanya. Kalau Romo cukup. Kalau saya mainstream sih. Mainstreamnya apa? Saya ikut Mesdina. Tertarik langsung. Ya, karena sejak ya setelah komunitas pertama ya, kelas 5 SD itu saya udah aktif Mesdina, terus tertariknya karena melihat figur sosok Romo sih. Romo siapa? Romo paroki saya, Romo almarhum Romo Paulus Ikhwan Wibowo, Romo Ikhwan. Iya. Ya, saya tertarik dengan figurnya, beliau terpukau bagaimana beliau melayani umat paroki Pare. Terus sering juga waktu itu kalau misa di stasi kecil itu sering diajak. Nanti kamu Mesdina ya, sama beberapa teman saya bantu, karena di stasi kecil kan belum tentu ada Mesdinarnya. Nah, karena melihat sosok beliau itu yang saya pengen kayak beliau menjadi Romo. Nah, akhirnya cari informasi, seminari gini, ya sudah masuk. Ya mainstream lah karena aktif Mesdina. Memang panggilan Tuhan itu macam-macam ya. Ya. Jadi dari ada yang biasa aja, mainstream banget, ada yang anti mainstream jadi uskup. Kok nggak ada yang mau jadi paus itu loh? Kan belum ada jadi paus dari Indonesia. Iya. Soalnya kita waktu kecil belum pernah ketemu, belum paham akhirnya. Soalnya Nggak salah sih. Mungkin umat di Roma terbiasa lihat paus, mau jadi paus. Atau sejak Soalnya kecil kan kita paus kan ikan ya. Iya. Saudaranya hiu. Kalau di sana pengen jadi paus itu terlalu ini ya. Memaksakan sekali ya. Memaksa Roh Kudus. Kudus. Itu biar Roh Kudus yang milih. Nah, dari situ akhirnya kan diproses di Seminari Garum. Ya. Sebentar, kenapa nggak pilih seminari yang lain? Mungkin tahu dari seminari menengah di mana-mana mungkin ya. Terus wis aku nang seminari kiai, akhirnya wis gawe aku seminari Garum ya. Atau gimana? Kok akhirnya milih ke Seminari Garum? Karena kalau dari saya ya lebih dekat. Oh, lebih dekat. Dan tahunnya cuma itu. Oh gitu. Ya waktu itu cuma tahunnya Seminari Garum. Nah, baru di Seminari Garum baru kenal ternyata banyak seminari ya di Indonesia ini. Tapi ya saya bersyukur bisa masuk Seminari Garum. Senang. Prosesnya memang Luar biasa Seminari Garum Jayalah. Romo Andres dan Romo Adit gimana? Tahunya dari Dulu sempat mau di Mertoyudan karena keluarga ibu yang dari Jogja. Cuma saya berpikir itu terlalu jauh dari keluarga karena keluarga saya di Madiun. Ya, terus akhirnya Seminari Garum itulah. Karena lebih dekat dan waktu itu saya kira saya pernah mainnya open house di Seminari Garum. Saya belum pernah ke Mertoyudan. benar sih. Yang pasti aja lah. Iya, pasti aja. Sama Adit, Kalau saya sih lebih ke faktor iklim.
Lah ya iklimnya kan sama ya Jawa Timur. Jawa Timur. Musim. 4 musim. Musim buah, musim durian. Romo sambil diunjuk ya. Nah terus gini Romo, saya mau tanya motivasi. Akhirnya sampai kita tahap motivasi menjadi seorang imam. Motivasi ya. Ya kalau dari saya awalnya akhirnya ya cuma itu ya tadi. Melihat figur sosok imam. Akhirnya di Seminari Garum lama-lama saya semakin ya menemukan mengapa saya harus menjadi imam. Itu terutama waktu kelas 4. Kelas 4 itu saya tugas di stasi Parang itu, dan stasi Parang itu umatnya cuma 15 kakak. 15 kakak ya 20-30-an lah ya. Ya sedikit, terus misalnya 1 bulan sekali. Kalau saya ibadah dulu, mimpin ibadah sabda itu yang datang paling banyak 10 orang. Ya ajak ya 5-7 orang. Tetap jalan tapi. Tetap jalan. Dari situ saya punya keprihatinan bahwa umat memang membutuhkan figur seorang imam untuk datang melayani, terutama merayakan Ekaristi yang menjadi kerinduan umat. Jadi bukan hanya ibadah sabda terus waktu itu doa komuni batin itu saja. Tapi benar-benar menyantap tubuh Kristus itu dalam perayaan Ekaristi. Pelayanan sakramental itu yang dirindukan umat. Akhirnya menumbuhkan semangat saya untuk ya sudah saya mengabdi untuk Keuskupan Surabaya, umat Keuskupan Surabaya. Akhirnya saya milih Pojo karena ternyata masih banyak stasi-stasi di wilayah Keuskupan Surabaya ini yang ya butuh kehadiran seorang imam. Jadi langsung proses refleksinya itu sampai akhirnya memilih memantapkan diri ke Pojo Surabaya. Ya. Andreas. Ya, motivasi ya. Tadi kan saya cerita di awal yang saya tahu dari keluarga ya. Pun saya ketika awal masuk ke Garum itu saya masuk tidak dengan yang saya pasti akan jadi romo gitu. Benar. Ya. Jadi ya saya hanya masuk lalu saya mengikuti pembinaan di sana dan ditanya nanti gimana kamu jadi imam? Ya jawabannya tuh jawaban ini formal sekali ya kalau Tuhan mengizinkan. Asik. Mohon doanya. Iya. Kok temenan banget gitu ya. Terus habis itu saya jujur kelas 1 kelas 3 itu belum menemukan kenapa saya jadi romo. Ya saya cuma di situ lalu menjalani itu. Tapi memang benar-benar momen yang pada akhirnya saya mendapatkan kenapa saya jadi imam dan kenapa saya mantap itu saya kira sama seperti Romo Joko ya. Momen pastoral kelas 4 itu sangat membuka pandangan sekali. Karena selama itu di seminari kita cuma di satu kompleks itu, kita nggak berjumpa, kita nggak ini. Ya kita taunya cuma ya imamat, romo itu seperti ini, tapi kita nggak mengalami. Tapi itu menjadi berbeda ketika saya berpastoral di sekolah, di stasi, berjumpa dengan orang-orang, anak-anak saya di sekolah. Itu saya melihat bagaimana mereka antusias sekali ketika ada frater datang pakai jubah. Mereka ramai banget ya. Terus mereka datang dan di situ saya merasa oh iya ya, anak-anak itu dengan sosok frater, suster, romo itu mereka rindu sekali. Ketika ditanya dulu kan charter ya. Tapi kadang-kadang sama mereka dipanggil frater. Kita lebih suka ikut kan Katolisitas waktu itu. Lebih suka ikut pelajarannya frater daripada guru agama. Dan kenapa? Guru agamanya nggak enak ikut frater. Itu adik-adik karena fraternya ganteng. Ya, tapi di situ saya melihat bahwa oh iya ya, mereka tuh masa depan gereja. Dan ternyata sekolah Katolik juga butuh figur-figur imam, biarawan-biarawati gitu. Lalu juga di stasi sama seperti Romo Joko, saya di Kali Tengah juga ketika saya datang itu saya merasa diteguhkan karena antusiasme umat itu sangat welcome, sangat hangat dan selalu menyemangati. Saya doakan selalu. Padahal belum pernah bertemu,
belum pernah kenal, tapi ketika bertemu serasa sudah kenal lama gitu. Dan pada akhirnya di situ saya disadarkan gitu, bahwa di Keuskupan Surabaya, di rumah saya sendiri aja itu masih banyak umat yang rindu akan disapa, digembalakan, didampingi gitu. Saya waktu itu sempat jujur, saya berpikir untuk saya ke yang lain. Ya. Sempat berpikir ya. Sempat berpikir gitu. Ya. Kemana Romo? Saya nggak boleh sebut merek. Oh iya, menjadi imam biarawan. Iya, biarawan. Imam biarawan. Biarawan apa? Saya nggak sebut merek. Iya. Biarawan kontemplatif. Ya jangan dipancing nanti. Kan banyak biarawan kontemplatif banyak. Kan mengerucut Romo. Mengerucut nanti. Yang lainnya, lanjut. Yang jubahnya coklat. Ini apa maksudnya? Oh, jubah coklat banyak, jubah coklat banyak. Itu tetangga saya. Terus kan banyak Romo. Oh, banyak ya. Oh, Mas Sony yang di duniaku adalah parokiku itu ya. Di seberangnya ya. Yang moto semboyannya duniaku parokiku ya. Oh, di situ. Ya, oke. Lalu di situ saya disadarin orang di rumah saya sendiri aja masih banyak yang perlu domba-domba yang perlu dilayani, digembalakan. Dan jujur itu yang sangat meneguhkan dan pada akhirnya saya Keuskupan Surabaya. Gitu. Mantap. Saya langsung mantap, ya pada akhirnya di titik itu saya akhirnya menemukan saya mau jadi romo, saya mau jadi imam, dan yang memotivasi saya adalah salah satunya pengalaman itu yang menurut saya sangat berkesan sampai sekarang. Semoga itu kuat terus Romo. Ya. Ketika lemah, turun, akhirnya ingat, aku tahu sampai melakukan ini. Jangan. Romo, Adit nunggu. Ya. Entah kenapa ya, kok saya sefrekuensi dengan mereka berdua. Memang sehati panjenengan. Iya. Jadi aha momen saya juga ketika pastoral kelas 4. Memang Jadi pastoral kelas 4 itu berarti saya berjumpa dengan umat di stasi, merasakan roh yang beda. langsung mungkin ya. iya. Berbeda. Jadi kan misalnya dalam seminari kan kelas 1, 2, 3 cuma dapat teori, terus prakteknya juga tidak terlalu penuh. Tapi kan ini setiap minggu sungguh-sungguh datang ke stasi, mengalami. Ya, saya juga di pastoral sekolah itu, waktu itu saya di SMPK Yohanes Gabriel itu sedang mengalami krisis. Jadi sungguh-sungguh krisis di mana muridnya sedikit, jumlah murid Katoliknya itu bahkan sekelas itu ya. Misalnya sekelas ada 25 anak gitu. Murid Katoliknya hanya 1. Itu Yohanes Gabriel. Iya, SMPK yang sebelahnya gitu. Ya itu zaman dulu. Nah itu, itu miris sekali. Jadi kan saya serasa ingin untuk bagaimana ya membuat orang tua Katolik ini menyekolahkan anaknya ke sekolah Katolik. Lalu bagaimana caranya? Nah itu sangat ingin waktu itu. Itu di sisi sekolah. Kemudian di sisi stasi, saya di stasi Ngadipuro waktu itu. Stasi itu cukup jauh, sangat jauh. Bahkan menuju ke stasinya itu dari Blitarnya lah, itu butuh 1,5 jam. Bahkan Krian Mojokerto lewat tol ini kan kalah lama ya. Ya. Ya bener. Jadi Ngojek Romo ya? Atau ngojek. Mendaki gunung melewati lembah. Pertama memang naik call dulu. Ya saya pernah satu kali itu hampir mati ya. Karena waktu itu ketika saya bareng saya sama Diakon Andre kan searah. Romo Andreas. Romo Andre saya Diakon. masih ada rasa sedikit. Iya, masih ada. Diakonannya masih kuat. Gak terima dari Romo. Saya dulu sama Romo Andre kan sering satu arah naik call ya Romo ya. Nah itu ketika itu saya duduk paling belakang. Kemudian jendelanya Kita sebelahan. Kita sebelahan. Cie. Cemburu juga sih. Kan Beda. Saya berbeda kan. Beda. Jadi saya sama dia Romo Andre. Romo. Iya, sama Romo Andre ini sebelahan duduknya di belakang sendiri. Nah, jendelanya ini terbuka, jendela kol. Nah, waktu itu kan setelah ngajar, setelah makan siang juga, ngantuk kan ya? Iya. Ngantuk, Kena capek, angin juga ngantuk, ya, kena angin. Saya tidur, cuma kepala saya ini keluar jendela. keluar jendela. Wow.
Terus nggak ada apa-apa tapi kan. Nah, ya. Atau ada. Ya akhirnya kita tarik. Untungnya ditarik sama teman-teman karena saya sudah ekstrim itu. Kalau Hampir nggak keluar kalau nggak gitu kan dari arah berlawanan Oh, gini. Iya. ditampol truknya ya itu. Pas ditarik lu tidak sih. Ya itu. Untungnya kok enggak seperti itu ya. Berhati. Nah, terus yaitu ya jalannya waktu itu masih sangat sulit. Bahkan jembatan itu di Ngadipuro itu ada sungai besar. Nah, itu jembatannya belum jadi sehingga ketika harus menuju gereja itu harus kecek-kecek nyebrang sungai itu. Iya. Istimewa Terus ya jangan bayangkan rumahnya di sana itu tipenya 34, 36 gitu. Enggak. Ada umat itu rumahnya tipe RSSSSSSSS. Rumah sangat Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor pun sangat sulit. Nah, itu. Iya. Terus. Ya, itu. Jadi dari situ Kecil berarti ya. iya, bahkan ada yang kecil, gedek. Dari situ sering sekali ibu-ibu yang sering mengurus gereja itu bilang frater, kami ini sangat merindukan sosok imam karena di sini misa itu hanya sekali sebulan. Bayangkan, di paroki kan bisa setiap hari misa ya. Waktu itu di stasi itu hanya sekali sebulan bisa mendapatkan tubuh dan darah Kristus. Jadi rata-rata di wilayah Blitar, Pelosok, Blingi, stasi-stasi itu sebulan sekali. Iya, Ya. dulu Kala sebulan sekali. Kala itu ya, kala itu. kan sudah dimekahkan dari beberapa paroki sudah mulai terlayani. Udah lumayan. Lumayan. Apalagi ketambahan romo-romo ini kan akhirnya Ya. pastinya Ya. semakin kuat. Jadi kan butuh imam. Iya. Melihat kerinduan umat yang seperti itu kan hati saya tergerak. Ya, dari situ memang mulai tumbuh keinginan saya untuk melayani keuskupan. Dan mereka tetap semangat untuk ibadat. Nah, itu ya. Bahkan pernah ada pengalaman tuh dari Baon. Baon itu Dari mencari ladang. rumput terus di ladang gitu. Itu habis itu langsung ke gereja ibadat. Nggak pulang dulu jadi langsung ke gereja. Saya bisa bayangkan. Jadi masih kakinya masih tanah, tangannya. Dulu masih ingat saya ketika kan gereja kan kadang-kadang dipakai sebulan sekali ya. Nah, itu saya ngajak anak-anak biak, anak-anak kecilnya itu loh. Membersihkan Gereja ya. di terasnya itu yang pasti ada itu adalah kotoran ayam. Ya. Pasti Ayamnya ada. masuk gereja. Oh iya, Ya. ayamnya juga sembahyang. Ya. Jadi itu semangat kehidupan rohani umat di stasi-stasi daerah itu yang kalau kami rasa, terutama saya sendiri itu yang mendorong saya atau menyemangati kami bertiga sih. Betul. Ya, menyemangati kami untuk setia. Kalau mereka setia dalam meskipun dengan kesederhanaan hidup mereka, dengan perjuangan hidup mereka harus ke ladang tapi mau menyempatkan diri tidak banyak waktu, mungkin 1 jam, 1 jam setengah mau hadir di gereja, dan itu yang memberikan juga semangat kami, semangat pertumbuhan iman bagi kami dan terutama pertumbuhan panggilan. Jadi umat mereka 1 bulan sekali, yaitu kerinduan mereka untuk merayakan Ekaristi yang juga ya menumbuhkan kerinduan kami juga untuk setia. Kalau kami setiap hari juga harus menumbuhkan kerinduan akan Ekaristi. Semangat itu. Nah, apalagi kami kan pelayan rohani waktu itu, calon pelayan rohani. Tentunya harus semakin bertumbuh lah. Itu. Istimewa. Semangat. Dari pandangan keluarga nih, Ya. dari pandangan keluarga, setahu saya juga kan ada mungkin keluarga yang abot, apalagi anak bungsu ya, bungsu atau anak sulung, terutama anak sulung, kowe lele, anak pertama mboknya mang ibu, ya kan biasanya gitu, atau anak bungsu ngancani ibu wae dan sebagainya ya kan, nah tengah bu. Kok seperti itu? Jahat sekali. Jadi bagaimana dengan keluarga? Apakah ada orang tua yang mungkin wis tak culno wae timbang kowe nyusahne aku, atau
Los. saya dorong dengan doa dan tangis setiap malam mungkin semoga jadi seorang imam yang baik atau gimana? Monggo dari Romo Adit. Monggo. Ya, kalau saya dari pihak keluarga memang 100% mendukung. 100% mendukung, dan terutama ini bapak dan ibu saya. Dan bapak ini kan sudah almarhum. Jadi meninggal ketika saya kelas 3 SMA di Garut. Berarti masih di seminari ya? Masih di seminari itu sebelum ujian nasional. Itu bapak saya meninggal. Nah, itu memang saya ada keinginan waktu itu memang supaya bapak sama ibu bisa melihat saya tahbisan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Tapi saya tetap percaya bahwa bapak dan ibu melihat tahbisan, ibu melihat secara live di dunia, dan bapak mendoakan dari surga. Betul. Ya. Doa bapak pasti langsung didengar sama Yesus. Ya, sip. Sampingnya langsung Niko anak kulo. Kan? Ya. Niko tak habis macem-macem ya kan. Betul. Jadi langsung 100% ya Romo ya. 100%. Gitu Mas. Romo Andre. Ya. Dulu ketika awal-awal masuk seminari menengah, memang waktu itu bapak saya yang support sekali. Cuma ibu saya itu kan agak berat waktu itu. Berat karena belum pernah punya pengalaman, maksudnya Ditinggal anaknya itu merantau jauh, Anak lanang satu-satunya ya kan. di tempat yang jauh, di sana tidak ada saudara Ya. dan sebagainya. Ya mungkin karena saya termasuk punya relasi yang dekat dengan ibu saya, ya. Jadi mungkin berat karena itu. Tapi saya bersyukur seiring berjalannya waktu, yang semula ibu saya itu berat, tapi ketika lihat proses saya, perjuangan saya, sampai dari seminari menengah, lalu seminari tinggi, sampai di kemarin terakhir itu, ibu saya itu justru berubah 180 derajat, itu menjadi orang yang sangat support sekali. Justru ketika saya ketika kan biasanya panggilan itu ya kan mungkin pernah mengalami. Ya. Jadi itu ada naik, ada turun. Ketika saya turun itu justru ibu saya itu jadi yang ayo kamu semangat gitu. Kalau yang dulu di awal-awal ketika kelas 1 terus saya agak ini ya udah enggak apa-apa lah, nanti kamu di luar tak carikan sekolah. Tapi ketika tahu perjuangan saya dan ini support sekali. Coba ayo semangat lagi. Dan benar sekali yang tadi Mas bilang, setiap malam itu selalu doa. Ya. Ketika saya telepon, biasanya kan di seminari tinggi kami boleh bisa telepon ya, walaupun 3 menitan sekali tadi. Lumayan lah Ya lumayan. Itu selalu mengatakan setiap malam kami berdoa untuk kamu dan teman-teman. Jadi di situ saya merasakan support dan dukungan yang penuh dari orang tua. Dan itu yang meneguhkan. Istimewa. Waduh. Enggak, saya ada. Teringat masa lalu Mas. Enggak, saya justru tertarik dengan Romo Andreas tadi yang mengatakan bahwa Ibu Romo Andreas ini setiap malam berdoa. Yang lebih menariknya itu adalah berdoa tidak hanya untuk anaknya, tapi untuk teman-teman seangkatan dan para Romo dan sebagainya. Nah, itu saya rasa memang keluarga itu donatur terbesar, memberikan anaknya, dan iya, kan saya terkesan gitu loh. Jadi donatur terbesar, dan orang tua Romo Andreas adalah orang tua Romo Adit dan orang tua Romo. Ya. Jadi saling memiliki. Semangat, saya terharu. Kalau dulu gimana? Gimana? Sekali Romo ini. Ya, tentunya orang tuanya Mas Sony mendukung ya dulu ya. Iya. Ya. Mendoakan saya tiap malam. Mendoakan. Jadi ya terbaik lah. Ya. Saya kan mewawancari Romo. Sampai Mas Sony memutuskan yang terbaik bagi hidupnya Mas Sony sekarang ini ya. Itu tetap mendukung ya. Tetap mendukung ya Mas Sony ya. Untuk jam saya gimana?
Loh, yang terbaik tuh nganu Ya, toh. terbaik semoga nanti Panggilan itu kan luas toh Tua. maksudnya. ya namanya anak-anak. Oke. Iya. Terus saya Kalau orang tua saya jelas sama seperti teman-teman saya ini juga sangat mendukung sekali. Ya setiap malam juga sama mendoakan saya dan teman-teman supaya senantiasa, terutama ya jangan orang tua saya adalah doa setia dan rendah hati itu. Ya, itu. Jadi intinya doa supaya kami satu angkatan, saya sendiri juga harus setia dan rendah hati dalam perjalanan panggilan imamat ini. Gitu. Jadi bersyukur orang tua saya juga sangat mendukung sekali dari awal saya ingin masuk seminari sampai jadi imam dan seterusnya nanti. amin. Ya. Tetap semangat Romo. Ya. Tetap semangat selalu. Nah, sekarang saya mau tanya, Ya. sudah melewati itu semua. Ya. Sekarang saatnya tugas putusan yang baru sebagai imam muda yang baru, ya kan? Gimana perasaannya? Masuk yo ini ternyata dari Romo. Gimana? Dari siapa dulu saya? Romo Adit, Romo Adit. Romo Adit. Salah apa? Monggo. Perasaan setelah jadi Romo. Kalau saya sudah ini ya, Pak. Udah terbiasa atau gimana? Bukan. Sudah memahami bahwa nanti bakal ketika sebelum dan sesudah itu pasti ada bedanya. Dan yang paling terasa itu adalah ini seperti ketiban Roh Kudus. Tiban. Rasanya gimana sih? Tertimpa ya, tertimpa Roh Kudus. Ada rasa pernah minum Sprite, Coca-Cola itu loh. Pernah. Minum soda itu kan ada rasa kerenyeng itu loh. Bisa. Jadi kalau biasa-biasa saja ya enggak akan terasa apa-apa, tapi ketika tahbisan kemarin sungguh memang terasa Roh Kudus datang. Roh Kudus itu memang datang itu. Sungguh-sungguh itu momen-momen yang tak terlupakan ketika ditahbiskan uskup, didoakan itu juga ketika para imam satu persatu menumpangkan tangannya ke atas kepala, itu benar-benar terasa merinding ya. Sampai nangis enggak, Bang? Kalau saya ini soalnya nggak gampang terharu ya, jadi Mati rasa loh. dirasa. Ya, tapi ya itu memang sungguh-sungguh terasa. Kalau Romo Andri, Ya, tentu ada bedanya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang diakon kemarin, saya kira kok itu lebih rasanya krenyesnya itu lebih krenyes ketika tahbisan imam kemarin. Nggak tahu kenapa kayak saya. yang goreng pinggir jalan loh, krenyes-krenyesan. Riuknya itu. Soalnya saya nggak bisa Lah itu. merasakan gitu. Iya, Itu ya itu. sesuatu yang tidak bisa diungkapkan Iya. dengan kata-kata. Makanya Krenyes Mas, gitu ya. makanya Mas tahbisan mesti Iya. Mungkin cuma tinggal studi teologi saja ya. Kan S1 filsafatnya sudah, tinggal S2. S2 teologi nanti mungkin orientasi dulu, mungkin bisa langsung tahbiskan. Tuhan Romo-Romo bercanda. Iya, jadi juga sama ketika itu ditumpangi tangan, ketika Bapak Uskup lalu juga romo-romo yang lain sebagai tanda kolegialitas persaudaraan imamat, itu semacam ya itu koyo itu ditumpangi tangan ini koyo turun ada yang turun. ada yang turun. Ya Berarti Roh Kudus Romo iki, Romo iki. 100 berapa kemarin? 150-an. 150-an Romo. Enggak gumuh kan Romo, enggak sampai muntah-muntah. Iya. Ini kan kebanyakan Roh Kudus barangkali kan Ya sampai. makanya. Ya itu mungkin ya tumpah-tumpah. Karena Roh Kudus mungkin ya enggak sampai itu ya. Tetap harus kuat. Terus Tapi itu salah satu yang sungguh meneguhkan. Meneguhkan artinya apa? Awalnya tuh sededek ya. Ketika maju peranakan itu koyo campur-campur deg wah. Iya. Tapi ketika maju dan sudah ada proses itu, rasanya kok tenang, ringan. Iya. Lalu sudah bisa merasakan, lalu sudah bisa apa ya? Kayak saya hadir di sini dan sekarang di Eknum gitu. itu bahasa Latin. Bahasa Latin ya, Mas bahasa Sony. Jerman. Bahasa Latin ya Mas Sony ya. Masih ingat Mas Sony ya? Bahasa Jawa. Oh, Jawa. Ya itu. Terus
apa namanya, ketika awal itu dedek iki kok piye lali enggak yo jawabannya yo, Nah, jawaban itu. seruan-seruan kepikiran itu. Tapi ketika maju dan proses itu berjalan, itu wis perasaan khawatir mengalir dan Itulah sebagainya. hebatnya karya Roh Kudus. Nah memang Betul. itu benar sekali, benar sekali. Sama sih yang dia. Sama sih hidup. Iya. Kami karena satu hati ya, satu. Oh iya benar. Ya, yang saya rasakan juga sama sih. Mulai ya terutama mulai litani orang kudus itu sudah mulai ya mulai tiara itu sudah mulai merasakan tenang tadi. Yeknung mulai tenang, serasa itu semua tidak hanya yang hadir di situ tapi juga orang-orang kudus itu juga berdoa bagi kami. Rasanya yes renyes tadi istilahnya Ramadan tadi. Tiga-tiganya Ya. ngomong kerenyes ini. Renyes Kenapa, ya itu karena apa ya, rasanya itu tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Ya kami pakai istilah sendiri aja. Mungkin kalau orang makan krenyes itu kan sesuatu yang enak, Nikmat. kriuk, Iya. ya, mantap. Kayak buntutnya lele itu loh. Iya. Iya, garing gitu Iya, ya. garing. Kraus. Ya. Itu. Sebenarnya Ya. apa jenenge itu? Krikile. Raus. Ya mulai itu terus penumpangan tangan itu ya benar rasanya kayak suatu yang kenyang-kenyang itu karena ya benar-benar apa ya di doa Kenyang-kenyang. Bapak Uskup terus semua kamu menumpangkan Ada yang masuk. ada suatu yang masuk itu rasanya. Itu nek ditarik orang pakuni ro. Anu lah, Jebus. Ya, jadi ada sesuatu yang masuk dan meneguhkan kami gitu. Menguatkan kami bahwa apa ya? Dan yaitu semangat kolegialitas bahwa kami akhirnya menjadi bagian dari para imam, Iya. menjadi teman seperjalanan para imam itu juga. Itu yang sungguh menguatkan kami. Jadi ya jelas ada rasanya yang beda ketika iya. saat tabisan diakon sebelum apalagi saat masih menjadi frater kan Iya. ya kayak pelantikan lektor akolit jelas ada bedanya sih. Gitu. Iya, pernah Mas Oni? Oh belum. Ya. Iya. Baik, Romo, ini kan sudah ditabiskan Romo ya. Romo bertiga sudah ditabiskan oleh Bapak Uskup. Nah, tentunya langsung diberikan perutusan mau tugas di mana. Nah, ini kalau boleh tahu Romo tugas di mana? Mungkin dari Romo Andreas dulu. Oke. Saya oleh Bapak Uskup diutus untuk menjadi pastor rekan, Pastor Rekan ya, Iya. Paroki Santo Yosef Mojokerto. Cedek gini. Ya, tetangga. Romo paroki saya. Waduh, Oh iya, bener. ini Iya. Romo putra daerah paroki saya. Iya. Tugas. Iya, nanti bisa langsung diterjemahkan sendiri ya. Saya juga bingung, masih loading saya. Iya. Pastor Rekan di Paroki Santo Yosef Mojokerto. Mojokerto. Kalau Romo Joko, Saya menjadi pastor rekan di Paroki Kristus Raja Ngerambi, Ngerambi Ngawi. Ngawi. Ya. Oke. Iya. Agak pelosok ya Romo ya. Pelosok ya. Paroki desa. Iya. Paroki desa tetap. Parokinya semangatnya luar biasa. Kalau Romo Adit Ya, saya balik kandang lagi. balik kandang. Cita Romo jangan ngomong balik kandang kok katanya penyesalan gitu. Iya. Ya, saya diutus Bapak Uskup menjadi formator Seminari Menengah Santo Vincentius Apaulo Garum, Blitar. Berbakti lagi ya Romo. Iya. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya Mungkin iya. Dulu pernah punya memori. Iya, di Seminari Menengah oh 2 tahun dia kayaknya dulu. agak lupa saya. Agak lupa. Kalau boleh tahu tahun berapa? Tahun berapa masuk, Eh, terus melanjutkan di Ya, mana? di mana? Ini kan temanya podcastnya Romo. Ya mungkin juga tambah sharing kan juga nggak apa-apa. Ya saya 2007 sampai 2009 Oh ya. buka kartu. kakak. So, kakak lagi setelah kakak kelas 4 terus melanjutkan di mana Mas Nah, Sony? sebentar dulu kan juga ada pastoral toh, Mas. Ya, Pastoral di stasi mana? Saya di Paroki Santa Maria Oh. Blitar, stasi Sumberingin. Oh, Oh, Sumberingin. Sumberingin. Sumberingin itu Lalu? bahasa Jawa ya? Ya. Jawa. Lalu sekolahnya, pastoral sekolah di mana Mas?
Saya di SDK Santa Maria Blitar. Oh, sama sama, kayak Romo sama. Andri. Itu Suster Sama. Andri SSPS sama Oh. Suster Elfrida. Oh iya. Itu. Suster Elfrida dulu, kemudian baru Suster Andri. Oh, dari situ tumbuh panggilan menjadi seorang serikat apa? Di SPD ya, Ya, di Serikat Serikat Sabda Allah. Ini podcastnya untuk saya, bukan untuk mereka para Romo. Oh ya, baik. Keren sekali. Lalu di SPD berapa tahun Mas Oni? Saya di Sampai. SPD Hmm. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Sebentar, ada yang belum ditanyakan motivasinya kok Motivasi bisa dulu kok masuk SPD itu. Itu Pengen menjadi misionaris Ya. kah? Ya. Iya, karena memang saya dibaptis oleh Romo SWT. Oh, gitu. Ada panggilan yang dari kecil mungkin harus saya coba tanggapi gitu. Oh. Saya kan awam, ini Romo, saya wawancara Romo aja ya. Dan tidak menutup kemungkinan Iya, untuk kembali untuk ya. kembali. Jadi kan belum mungkin- nikah tuh Mas Oni. Mungkin bisa Mau. didoakan, Ya, didoakan. mohon doa dari sobat Dan apa Sego. ya. Dan seluruh Supaya- umat paroki Santa ya. Monica Krian dan Kesupan Surabaya Ya, supaya kita doakan kembali. ya. Saya jadi Romonya anak. Ya, semoga doa umat beriman mendukung Mas ya, Oni. ya, ya, ya. Itu ya. Saya salah tingkah ini. Ini Romonya luar biasa. Aduh, Tuhan, saya mimpi apa ini? Oke, Romo Adi sudah, Romo Andreas sudah, Romo Joko sudah. Tugasnya di Paroki Ngrambe, Ngambil. kemudian Santo Yosef Mojokerto dan formator di Garung. Nah, Romo kemarin itu pasti punya sesuatu. Biasanya itu adalah moto Ya. tapisan dari ayat-ayat kitab suci ya. Yang iya iki kok apik koyo aku ngono lho. Jadi apa yang kalau boleh tahu moto tahbisan ketiga Romo ini apa? Ya. Romo Joko. Kalau saya mengambil dari Yesaya 6 ayat 8. Ini aku utuslah aku. Ini kata-kata dari Nabi Yesaya ketika menanggapi panggilan Allah untuk menjadi seorang nabi. Dan ceritanya memang Nabi Yesaya awalnya merasa ragu, merasa takut untuk menanggapi itu, tapi karena Allah sendiri yang menguatkan, Allah sendiri yang memberikan rahmat berkat bagi Nabi Yesaya, sehingga Nabi Yesaya berani mengatakan ini aku utuslah aku. Dan melalui kata-kata Nabi Yesaya ini juga menguatkan saya, jadi saya berani mengatakan ini aku utuslah aku bukan karena kemampuan diri saya, tapi karena rahmat Allah sendiri, karena Yesus sendiri yang memanggil saya. Luar biasa. Ya. Oke, kalau lanjut Romo Andreas. Saya jadi Oh ya saya. aduh. Iya. Moto tahbisan saya itu dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 6. Itu memang ayatnya panjang, tapi saya ambil sepenggal yang itu bagi saya suatu kutipan yang meneguhkan. Moto saya In Nomine Christi. Mas Sony pasti tahu. Pasti tahu. Pasti tahu lah. Yang di rumah nggak tahu Romo. Iya, iya. Mas Sony mungkin bisa menjelaskan. Di rumah nggak tahu Romo. Mas Sony bisa menjelaskan. Iya, mungkin bisa menjelaskan. Artinya. Iya. Saya lupa sudah. Nggak tahu. In Nomine Christi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tahu teman. Tahu loh. Masih ingat berarti. Enggak sebagai seorang Katolik yang taat saya. Kok milih itu kenapa Romo? Iya, itu kan perkataannya Petrus ketika dia di Bait Allah dan ada orang yang sakit, lumpuh, lalu Petrus mengatakan emas dan perak nggak ada padaku. Ya, tapi dia mengatakan dalam nama Yesus berjalanlah. Dan bagi saya dalam nama Yesus itu sesuatu yang meneguhkan, sesuatu yang memberikan kekuatan. Dan ya, bagi waktu itu para rasul setelah Yesus naik ke surga, mereka harus berjuang, dan waktu itu mereka masih dalam ketakutan, mereka dikejar-kejar dan sebagainya, tapi ya itu dalam nama Yesus. Dan beberapa kali ketika di Injil ada cerita ketika Yesus masih ada, murid-murid mengatakan, guru itu ada orang lain yang mengusir setan dengan atas namamu gitu, dan itu setan itu pergi gitu. Dan bagi saya, ya saya mengingat kembali perjalanan panggilan saya, bahwa itu ada jatuh bangun,
berjuang, ada kalanya juga menangis, ada kalanya juga sukacita. Ya. Tapi semua itu kalau saya pikir-pikir, saya jalani dengan kemampuan saya sendiri. Kayaknya nggak mungkin sampai di titik ini. Gitu. Dan saya ingat ketika saya pertama kali masuk, ya saya nggak berpikir apa-apa. Saya nggak berpikir saya akan atau saya pasti jadi imam. Tapi saya masuk dan saya masuk bersama Yesus gitu, dalam nama Yesus. Begitu pula dalam momen-momen penting hidup saya, entah itu pelantikan lektor, akolit, tabisan diakon, juga tabisan imam kemarin. Itu sebelum masuk ke momen itu, dalam doa saya selalu mengatakan dalam nama Yesus, pokoknya saya serahkan. Dan jujur itu yang membuat saya teguh, berani, dan mantap gitu. Dan ya saya berharap, karena kan moto itu kan doa ya. Iya, Doa, dan saya kira itu juga menyertai perutusan. Jadi saya berharap bahwa dalam segala sesuatu, pelayanan dimanapun, kapanpun saya ada dan melayani, itu saya melakukannya dalam nama Yesus, sehingga dia semakin besar dan saya semakin kecil, seperti perkataan Yohanes kemarin ya. Karena kebetulan krisma saya Yohanes. Oh. Dan kebetulan juga tabisan kami waktu hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Iya. Jadi in nomine Christi. Memang segala sesuatu akan lebih baik jika kita menyertakan Tuhan Yesus. Iya. Amin, saudara. Baik, lanjut. Romo Adit, monggo. Moto saya diambil dari Filipi 1:21. Filipi bab 1 ayat 21 yang berbunyi, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu Rasul Paulus banget itu. Nah, ya. Jadi latar belakangnya memang saya terinspirasi dari Rasul Paulus sendiri, yang kan waktu itu kan rela berkeliling Ya. ke Asia kecil, lalu ke Yunani, bahkan di Athena ditolak, tapi dia tetap mewartakan Injil. Lalu di Filipi dia melihat jemaatnya itu seperti sedang lesu. Nah, terus yaitu Rasul Paulus waktu itu walaupun di dalam penjara, dia tetap mengingatkan kepada jemaatnya untuk tetap semangat. Ya ini loh, hidup adalah Kristus. Ya, teladani aku karena hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku ketika aku bekerja, aku akan memberikan buah sebanyak-banyaknya. Dan itu memang di situ membuat Paulus dilema. Sebenarnya kan enak mati ya, langsung ketemu Tuhan Yesus ya. Saya pun pernah berpikir seperti itu. Aduh, kan bertak bisa. Nah, tetapi pikiran kedua Paulus, karena lebih baik aku bekerja, artinya aku hidup itu untuk memberikan buah, dan supaya jemaatku itu membuat jemaatku teringat selalu pada Tuhan Yesus, menomor satukan Tuhan Yesus. Nah, di situ karena hal itu akan lebih dari diri saya pribadi, memberikan saya kekuatan lebih, karena saya mati itu tidak sia-sia lah istilahnya, tidak mati konyol, tapi saya mati dengan membuat jemaat saya yang sudah saya layani, memberikan buah itu benar-benar teringat selalu akan Tuhan Yesus, menomorsatukan Tuhan Yesus. Nah, situ semangat Rasul Paulus itu selalu ada di hati saya. Dan memang waktu itu banyak kejadian ya, kalau nggak salah banyak kejadian para murid Kristus yang dikejar di mana-mana. Betul, ya, karena mereka di penjara, memegang iman mereka sebagai murid-murid Kristus dan mengajarkan ke utusan Yesus, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah murid. Iya. Pergilah ke seluruh dunia. Misionaris. Ya. Oke, lanjut. Oke. Duniaku parokiku. Dunia adalah parokiku. Ya. Saya nggak bisa ngomong. Aduh, berat sekali. Nah, Romo, sampai menjadi seorang imam, prosesnya begitu panjang. Ya. Tadi Romo Andrea sempat menyinggung bahwa banyak naik turun juga, ya kan? Mungkin sedikit naiknya, banyak turunnya. Ya. Nah, pernah nggak Romo itu merasakan, aku gak kuat, aku pengen stop aja lah. Ya.
Jadi dari motivasi awal yang mungkin sempat menggebu-gebu akhirnya bisa aku gak iso. Sampai akhirnya mungkin ya wis aku berjalan bersama Tuhan seperti yang dikatakan Romo Andreas tadi. Pernah akhirnya Romo bertiga ini sampai turun sampai di titik paling nol dan akhirnya mengandalkan Tuhan, atau pernah juga akhirnya ya pernah mengalami jatuh cinta lah ya. Karena Romo-Romo kan masih ganteng-ganteng dan muda-muda ya kan. Pernah ya tuh pernah pacaran sebagainya, mungkin bisa diseringkan karena dan begitu oh ya normal berarti kan Romo juga manusia dan ya mereka mengagumi lawan jenis juga, bukan sesama jenis. Nah seperti itu loh. Monggo silakan. Dari Romo Adit monggo. Ya kalau tantangan sebagai imam, calon imam ya, itu banyak memang. Dan memang yang paling membuat saya agak shock ketika saya ditinggal beruntun orang-orang yang saya cintai. Peristiwa itu. Jadi waktu itu kelas 3 SMA ditinggal oleh bapak, kemudian 2 tahun kemudian ditinggal oleh kakak pertama. Oh iya? Iya. Nah, lalu tahun berikutnya ditinggal oleh kakak kedua. Berarti ya anak tunggal berarti kan sekarang akhirnya ya akhirnya jadi anak tunggal dan ibu saya juga sendiri sekarang di rumah. Jadi memang itu pukulan terberat sehingga saya sempat nulis, saking syoknya itu sempat nulis di jendela kamar saya di seminari itu, pernah nulis apa artinya hidup. Ya. Renungan yang mendalam sih. Merinding saya Romo. Kan waktu itu kan sedang kuat-kuatnya filsafat ya. Kan kuliah filsafat kan ya. Jadi sedang kuat-kuatnya terus apa artinya hidup. Nah, kemudian yaitu dalam proses permenungan akhirnya saya menemukan, saya diingatkan kembali moto saya yang saya temukan ketika tahun rohani itu tadi, hidup adalah Kristus. Betul. Jadi di situ titik saya untuk bangkit lagi menjalani hari yang dulunya memang kosong begitu ya, linglung. Tapi ketika saya ingat kembali moto saya, oh iya ternyata Kristus yang memanggil saya, ya saya hidup untuk Dia, untuk umatnya, dan apa yang saya takutkan lagi ketika saya mati jika saya benar-benar bekerja untuk Dia. Nah itu. Sobat Sego, kita berdoa juga untuk para imam baru dan keluarga beliau bertiga, khususnya juga yang sudah dipanggil, dan keluarga kita atau saudara kita yang sudah menghadap Tuhan, kiranya juga menemukan kebahagiaan bersama Tuhan. Semoga saling menguatkan. Salam dari kami untuk mamanya Romo Adit. Ya. Romo, mama. Yang kuat mama ya. Untuk melepas Romo untuk menjadi hamba Tuhan. Lanjut mungkin Andreas. Ya, tentang naik turun ya, tapi saya kira sepanjang dari sebenarnya menengah, sebenarnya tinggi sampai sekarang itu saya pernah mengalami yang sampai di titik nadir ya, titik terendah segi. Sudah di ujung tanduk. Sudah di ujung tanduk gitu. Saya enggak nutut omongan sama Romo-Romo ya. Waduh. Ya, tinggi sudah. bahasanya. Enggak, biasa Mas. Itu buat orang yang sudah belajar filsafat. Filsafat pasti Ya, tahu harusnya lah. tahu lah ya. Monggo nama lanjut. Pancing terus. Jadi bocokkan Bapak Ibu. Aduh. Ya, jadi saya punya sahabat waktu itu ya. Punya sahabat, lalu ketika itu kami skripsi. Dan memang skripsi itu sangat menentukan sekali antara hidup dan kelangsungan panggilan gitu ya. Karena kami kalau skripsi nggak selesai itu selesai. Panggilan selesai ya? Panggilan selesai. Iya. Oke. Ya, jadi Saya grogi saya. jadi ya saya cukup dekat dan cerita banyak hal, dan bagi saya sahabat saya ini termasuk support system gitu ya. Support system, dan ketika saya tahu dia tidak bisa lanjut karena satu hal dan lain hal yang mungkin saya nggak sebutkan di sini ya,
itu buat saya pukulan sekali gitu. Dan waktu itu ya saya sempat berpikir gitu, buat apa lagi gitu saya menjalani panggilan gitu ya. Jadi karena pun ya saya merasa kalau sahabat saya nggak lanjut ya buat apa gitu. Jadi antara senasib sepenanggungan dan itu beda-beda tipis gitu ya. Jadi waktu itu berat sekali buat saya. Sempat ketika libur sebelum pastoral itu saya pulang, saya cerita ke orang tua gitu ya. Tapi ketika cerita itu saya malah disadarkan gitu bahwa soal panggilan itu bukan pertama-tama kamu dan sahabatmu gitu. Panggilan itu adalah soal dia yang memanggilmu dan kamu gitu. Dan itu menyadarkan saya pun ketika sebelum masuk ke seminari saya belum kenal sahabat saya ini. Kami baru kenal ketika di seminari. Dan sahabatnya cowok ya. Iya. Iya. Ya kan satu angkatan ya. Oh ya, benar. Tolong Mas. Kan Tolong. Seru kali. memang kayaknya memancing-mancing yang cinta. Iya, memang gitu. Saya balas dendam, Bro. Mari kita Nanti kalau saling urusan cinta tanya. Iya, siap. Paling banyak pengalaman. Tidak mungkin. Iya. Jadi itu lalu diingatkan dia sebelum saya masuk seminari ya saya belum kenal sahabat saya ya saya fine saja. Iya. Tapi setelah kenal kok kenapa kamu berpikir seperti itu? Akhirnya oh iya ya saya akhirnya disadarkan bahwa ya ini antara saya dan Tuhan. Dan akhirnya yaitu tadi saya berusaha untuk berjuang untuk kembali lagi ke tracknya lagi. Dan itu memang nggak gampang. Makanya ketika tadi Romo Adit mengatakan namanya kehilangan beruntun itu nggak mudah. Dan apalagi untuk kembali itu kalau misalnya mengandalkan diri sendiri saya kira udah mungkin ya itu. Dan makanya salah satunya kenapa tadi saya mengatakan in nomine Christi dan satu-satunya yang waktu itu yang saya yakini adalah pertama saya nggak memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil saya dan saya menjawab. Dan ketika saya menjawab, maka saya berjalan bersamanya gitu. Jadi itu salah satu turning point saya kembali dan akhirnya menjadikan benar-benar in nomine Christi itu sebagai saya berjalan dan dengan semangat itu. Jadi itu yang memberikan kekuatan. Jadi saya kira pengalaman isolasi istilahnya ya. Isolasi maksudnya. Tahu Mas? Tahu Mas Saya isolasi. pernah denger. Pernah retret juga ya. Isolasi itu biasanya buat rekatkan ini. Iya, benar sekali. Saya mau jawab itu aja lah. Iya. Isolasi, Tapi Mas. justru dengan pengalaman itu kita mendapatkan kekuatan dan kekuatan itu nggak kita temukan sendiri, tapi justru kita temukan bersama dengan Tuhan. Ya. Itu. Luar biasa sekali ya. Untuk sahabatnya Romo Andreas dan keluarga, Anda semua adalah peran yang penting untuk mendukung Romo Andreas sehingga sampai menjadi seorang imam muda yang tentunya penuh semangat untuk Keuskupan Surabaya. Salam dari Romo Andreas dan Romo-Romo lain dan saya. Oke, lanjut. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tunggu ya. Kelas berat nih pasti. Pengalamannya banyak Romo. Monggo, dari tadi pengen ngomong soalnya tadi. Pengalaman yang sangat terberat ya. Cinta-cinta. Enggak. Dengan Mbak Agatha atau Mbak siapa? Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Itu bukan pengalaman titik nadir ya. Iya. Itu sama Mbak Maria itu juga. Maria siapa? Aduh. Maria Bunda Allah. Pengalaman indah bersama dia. Benar. Ya kalau pengalaman yang paling berat itu adalah ketika skripsi. Skripsi berat. Ya bagi saya itu sangat berat dan itu yang tadi diceritakan oleh Romo Andreas itu kalau skripsi nggak selesai ya dujum tanduk, panggilannya sudah jatuh. Karena kalau di program di Seminari Tinggi Providensia DI, kalau kami yang Fata Projo kalau tidak bisa menyelesaikan
skripsi ya sudah ya sudah. Dikat. Ya sudahlah. Ya sudah. Ya sudahlah. Itu bagi saya sangat berat ya. Awalnya saya tuh semangat ngerjakan skripsi karena tema yang saya pilih itu wah kelihatannya bagus, menarik untuk dibahas. Temanya apa waktu itu? Saya pakai pemikirannya Paus Yohanes Paulus kedua. Nggak usah saya ceritakan, nanti podcast filsafat ya. Panjang. Diskusi filsafat nanti enggak. Tapi salah satu tema itu sangat bagi saya menarik. Ya, pemikiran Yohanes Paulus kedua. Lalu setelah saya baca-baca, saya nggak paham. Saya hanya pahamnya sepenggal saja. Oh, kelihatannya bagus. Saya kerjakan, baca ternyata wah sulit sekali. Sama pembimbing skripsinya gimana, Rom? Ya sama pembimbing skripsinya ya Romo ya yang bimbing. Ya saya bersyukur Romo pembimbing skripsi saya itu sangat perhatian dan sangat totalitas untuk membantu saya. Sabar juga, Pak. Sabar juga, lalu bahkan beliau sangat karena beliau juga mencintai panggilan saya, akhirnya saya sungguh dibantu oleh beliau. Jadi berusaha menjelaskan, terus menata, mengoreksi tulisan saya yang kacau balau itu dengan baik sehingga bisa lulus S1. Dan memang di ujung tanduk karena ya saya ngerjakannya nggak mepet karena kurang banyak revisi itu yang membuat saya waduh kok revisi bolak-balik sampai ya lebih dari 5 kali lah. Bab 1 kembali kan masih salah. Bab 2, bab 1 oke. Bab 2, bab 3 itu Sampai yang filenya namanya revisi new. Revisi new 1, revisi 2. Saya kembalikan, wah ini salah lagi. Tapi saya agak ketak-ketik ini saya bisa selesai tepat waktu enggak gini. Tapi akhirnya kamu pembimbing skripsi ini membantu, sangat membantu. Dan beliau sangat mengatakan, kalau usah khawatir, panggilanmu tetap lanjut. Nah, itu kata-kata beliau yang akhirnya menguatkan saya untuk saya bukan berarti menyerah pasrah nek pembimbing selesai digarap. Enggak, tapi saya juga harus belajar. Ya. Saya harus belajar, berusaha itu akhirnya selesai tepat waktu dan puji Tuhan hasilnya baik. Ya itu. Jadi memuaskan. Ya enggak sangat lah. Kalau sangat memuaskan kan summa cum laude. Ya baik lah. Baik, jadi bisa lulus lah, penting lulus. Artinya perjalanan panggilan saya bisa lanjut. Dan di situ akhirnya seperti yang diceritakan kedua teman saya ini bahwa kalau saya pakai kekuatan sendiri ya kayak gitu. Lenglung, iki ape enggak apa-apa, bingung. Iki nulis iki kok kalah, iki bingung, iki maksudnya apa? Kan filsafat gitu. Ini artinya apa? Ini sambungan sama pemikiran filsuf lain apa dan sebagainya itu. Akhirnya sulit ya. Oh pernah ya Mas Sony ya? Enggak, saya Romo ini. Lanjut aja Romo, lanjut. Dulu skripsinya tentang apa? Kok ngegas? Kok ngamuk? Jadi akhirnya saya topang dengan dukungan orang tua, dukungan teman-teman juga yang membantu untuk mengoreksi, membantu untuk menyemangati teman seangkatan, lalu terutama juga kamu pembimbing saya ini, yang membimbing skripsi saya ini sangat mendukung dan terutama Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang utama. Biasanya saya sama Romo Joko ini saling semangat, soalnya pembimbingnya sama. Iya, saling menyemangati. Saling menyemangati. Jadi tanpa penyertaan Tuhan Yesus, tanpa rahmat dari Tuhan Yesus mungkin saya tidak bisa menyelesaikan skripsi. Iya, benar. Jadi saya membutuhkan berkat dan rahmat untuk otak saya ini supaya bisa memahami pemikiran Paus Yohanes Paulus kedua ini. Akhirnya benar. Karena Tuhan Yesuslah karena dia yang memanggil, dia yang menyelesaikannya pula. Dia bertanggung jawab pokoknya. Yang membuat sungguh karena memang sungguh cinta Tuhan Yesus itu yang menguatkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan segala sesuatu, tanggung jawab studi dan sebagainya. Yaitu Tuhan Yesus itu karena yang memanggil adalah Tuhan Yesus sendiri dan panggilan yang saya hidupi dan bersama teman-teman ini adalah demi Kristus, untuk Kristus dan karena Kristus. Nah, itulah yang
Ya, khotbah Susah sekali ini. khotbah dari siapa? Bapak Uskup ketika tabisan kami yang beliau tekankan kepada kami bahwa panggilan imamat ini karena demi Kristus, untuk Kristus dan karena Kristus. Bukan yang lain. Benar, Tujuan selalu utama pada adalah Yesus. Tuhan Yesus, benar, yes. Untuk Romo yang membimbing Romo Adit dan Romo Joko, terima kasih karena berkat Romo akhirnya Romo muda ini lulus. Nah, untuk Romo Andreas, Romo juga atau uskup atau suster? Biasa. Dosen awam. Oh, dosen awam. Iya. Bapak. 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 Bapak dosen maksudnya. Ya, ini buah karya pendampingan dari Romo dan Bapak yang mendampingi, juga keluarga terutama ya, orang tua. Jadi terima kasih, peran panjenengan semua itu membuahkan hasil, dan itu semua juga kembali untuk Tuhan. Iya. Gitu ya. Iya. Sangat seperti saya. Oh iya, Oke. ini apa? Boleh tanya. Aduh, ini abot ini. Dulu dosen pembimbingnya Romo, suster atau Oh, apa? Monsinyur ya atau Monsinyur? Saya Kardinal. Kan dosennya Mas Sony kan ada yang Iya. 2 jadi uskup sekarang. Iya. Iya kan 3 ya. Tiga, Mas? malah 3 ya. Oh iya, Tanjung Selok. Romo Bapak sekarang Bapak Uskup Widianto. Malam. Selamat malam Bapak Uskup Malang, kemudian Monsinyur Valentino Saeng. Valentinus sayang, Valentino saya. Bapak uskup loh, Bapak uskup. Sionis, guru filsafat saya. Ya. Beliau doktor juga, kemudian Paul Romo Yan Ola. Yanola Tanjung Yan Selok. Ola. Ya. Malam, Luar selamat biasa. malam. Ini Monsinyur buah Iya. pendampingan sekarang Sebenarnya menjadi ya, Terima kasih, panggilannya Monsinyur. kok jenengan sih? Ya meskipun kita ada di jalan panggilan masing-masing, tapi kita berkarya untuk Tuhan. ya. Sony ini sangat luar biasa di gereja Krian. Iya. Terima kasih Monsinyur. Baik, kita tutup monggo. Jadi mereka jadi host gitu loh. Para Romo ini. Memang inilah semangat Romo-Romo muda. Yuk kita masuk jadi Romo. Iya. Ya. Semangat Pak Sony. Semangat Mas Sony. Semangat Mas Sony. Semangat. Pemirsa, Aduh. pemirsa tolong doakan Mas Sony ya. Iya. Iya. Doakan saya segera menikah. Biar anak saya masuk Romo. Sekarang sudah apa ya? Bercerita tentang tantangan, kemudian sampai pada harapan sebagai seorang imam, harapannya para Romo ini, Romo Joko, Romo Andre sama Romo Adit, harapannya apa? Dan untuk gereja, kemudian untuk kaum muda khususnya. Harapan saya sebagai imam baru. Imam baru. Sebagai imam baru saya harus terus belajar. Ya. Ongoing formation. Jadi pembinaannya terus menerus ya, nggak berhenti. Sudah selesai seminari, sudah selesai enggak. Tapi saya harus membina diri terus menerus. Ya. Karena sebagai imam muda tentu saya juga perlu banyak belajar dari para senior juga. Imam senior yang berkarya terlebih dahulu. Lalu saya berusaha untuk semakin menghidupi imamat saya, janji-janji imamat yang saya ucapkan di hadapan Bapak Uskup, ya, menghidupi 3 nasihat Injil, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, lalu benar-benar melaksanakan 3 tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi benar-benar menghidupi itu, ya, karena saya ditabiskan untuk itu. Ya, ditabiskan bukan untuk apa, untuk senang-senang enggak. Saya ditabiskan untuk ya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk umat, keselamatan umat Allah, terutama dalam perayaan-perayaan sakramental. Jadi terus-menerus belajar, membina diri, mengolah hidup rohani. Ya. Karena pelayan rohani diri saya harus terolah terlebih dahulu. Memang harus kita asah dulu supaya kita juga pantas untuk melayani umat. Ya. Saya senang saya. Jadi apa ya? Ini imam baru ya, untuk gereja kaum muda langsung. Iya, langsung monggo. Untuk kaum muda ya teman-teman kaum muda tetap semangat dalam menjalani hidup sebagai kaum muda Katolik. Ingat bahwa kalian adalah kaum muda Katolik, kalian sudah dibaptis, kalian sendiri yang menyatakan mau mengikuti Yesus. Ya meskipun mengikuti Yesus memang tidak mudah, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai ya, dalam perjalanan
hidup kalian, dan mungkin teman-teman bisa membuka diri, membuka mata hati teman-teman, melihat bahwa karya Tuhan Yesus sungguh banyak, ya. Terutama untuk panggilan hidup menjadi imam, biarawan, biarawati. Ya, Tuhan Yesus memanggil kalian, dan semoga kalian membuka mata hati teman-teman, bisa teman-teman menanggapi panggilan itu untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan panggilan yang lain, dan terutama panggilan hidup itu untuk Kristus sendiri. Nah, itu dari panggilan saya. yang lain ya, saya panggilan yang lain. Semangat. Ya, terutama Mas Sony panggilan hidup imamat ya, Mas Son ya. Gantikan yang lain. Aduh, berat sekali. Lanjut aja lah. Monggo. Oke. Harapan. Harapan ya sebagai Imam imam baru. baru ya. Ya tentu sebagai imam baru saya berharap bahwa proses pembinaan tidak berhenti hanya di seminari. Secara formal pembinaan calon imam, tapi pun setelah menjadi imam, saya kira ini baru awal. Baru awal dari perjalanan yang mungkin akan panjang gitu ya. Sampai mati. Sampai akhir hayat. Dan tentu di sana jadi tetap semangat sebagai manusia pembelajar ya. Ya tentu memperkaya kasanah iman, karena itu nanti yang akan diajarkan. Tentu saya harus terbuka dan menggali itu, membagikannya juga kepada umat, lalu juga belajar dari kehidupan umat beriman, kehidupan gereja, karena itu yang meneguhkan satu sama lain. Lalu juga saya kira seorang imam adalah manusia rohani. Ya, manusia rohani, jadi saya kira relasi yang seperti Romo Joko katakan, relasi dengan Tuhan itu saya kira sebagai seorang imam penting, dan itu tetap mau saya pupuk, tetap saya mau perjuangkan. Mungkin ya ketika saya frater saya sudah memupuk itu, tapi sekarang saya mau menghidupi dan memperjuangkannya dalam pelayanan. Disirami terus, sehingga paling enggak relasi itu nanti yang mendasari saya untuk menghayati 3 nasihat Injil, lalu Tritugas Kristus, dan makanya nantinya muaranya ya semua demi kemuliaannya, demi kemuliaannya. Iya. Monggo diunjuk. Waduh. berat. Harus gelegean saya ini. Iya. Oke, Lalu untuk Ada lagi? kaum muda ya. Oke. Buat kaum muda, kalian orang muda, lalu juga kalian masa depan gereja gitu ya. Dan gereja di masa mendatang itu ada di tangan kalian, di tangan kami, juga imam-imam yang muda gitu. Maka tetap semangat, karena tantangan di luar sana itu tidak gampang. Apalagi di dunia yang semakin modern, globalisasi, ada banyak tantangan, godaan, tapi justru di situ kita diingatkan untuk kembali lagi apa yang membuat kita bertahan di tengah semua itu, ya relasi kita dengan Yesus gitu, dengan Tuhan. Maka perdalamlah relasimu dengan Yesus, lalu juga biarkan nanti kita nggak tahu masa depan seperti apa, tapi paling tidak kita menempatkan masa depan itu dalam harapan di dalam Tuhan. Dan biarkan nanti Tuhan yang menunjukkan jalannya, bahwa kita di gereja ada imamat umum, imamat khusus, dan dua-duanya itu adalah panggilan sama-sama baik gitu. Menuju Tetap kekudusan mohon tetap mohon kepada Tuhan, Tuhan kamu tunjukkan aku di mana, imamat khusus, imamat umum. Kita tetap terbuka. Dan ketika mungkin Tuhan memanggilmu dalam jalur imamat khusus, jangan pernah takut gitu. Jangan pernah takut membuka diri. Jangan takut membuka diri. Baik sebagai imam, biarawan, biarawati atau apapun, karena semua itu akan menjadi meneguhkan, menjadi kuat kalau kita menjalaninya dengan Tuhan. Karena itu suatu adventure yang menyenangkan bersama dengan Yesus gitu. Iya, tetap semangat dan pupuk mimpimu itu untuk gereja dan bangsa. Haleluya. Juga untuk Mas Sony. Iya. Untuk Romo Andreas khusus, nanti Sobat Sego bisa mengulangi 9-10 kali. Renungkan baik-baik. Iya. Begitu mendalam.
Baik. Lanjut. Yang terakhir, Romo Adit, monggo. Ya kalau saya ini sudah disebutkan semua ya tadi ya. Baik, ada yang Harapan-harapan. sampai titik ngono. Ya kalau saya pribadi harapannya memang ini sebagai imam muda tetap menjadi alter Christi sampai akhir hayat. Apa lagi alter Christi? Alter Christi. Mas Oni. Alter Saya lupa, Kristen. Romo. Saya nggak tahu. Lupa kok nggak Alter, tahu Mas. sih. Nggak tahu saya, Romo. Saya hanya biasa. Pura-pura tidak tahu. Iya. Wah, dari Kristi. HP ku nanti. Pasti tahu Tanya dulu. Mbah Google. Iya. Dulu sebagai seorang misionaris ya pasti. Alter Christi artinya menjadi Kristus yang lain. Nah, jadi ketika umat itu melihat saya itu Melihat Kristus. melihat Yesus sendiri. Nah. Wah, itu. Itu harapan saya yang terbesar sampai saya mungkin ya akhir zaman sampai Zaman. akhir hayat Sampai akhir. akhir zaman saya itu. Nah, itu di situ lalu untuk kaum muda ya. Ya. Ya karena saya tugas di seminari ya jelas. Masuk seminari ya. Tapi yang Masuk. cowok ya. Iya yang cowok, yang cowok. Yang Betul, cewek. betul. Yang cewek jadi suster Cewek. kan. Kalau yang cewek masuk biara jadi suster. Betul ya. ya. Karena panggilan suster mulai menurun ya ini Ya, ya. panggilan suster memang menurun. Ya. Jadi Betul. Ya. bukalah hati kalian. Ya. Betul. Wah. Untuk Tuhan, bukan untuk Tuhan. cowok-cowok. Ya. Cewek-cewek. Ya. Lagi untuk romo-romo ini, ganteng-ganteng ini. Mas Oni Ya, untuk Mas Sony Noni mungkin juga nanti bisa kembali lagi. membuka hatinya. kembali, Hati membuka hatinya masuk kembali. untuk Tuhan. Berdamai kembali dan masuk kembali gitu. Karena Tuhan memanggil Mas Sony dalam jalan ini. Untuk yang di Jogja, mereka bercanda. Ya, saya terenyuh yang mendengar tiga romo ini, terutama juga yang saya soroti adalah membangun relasi. Ya. Jadi ketika kita membangun relasi dengan teman, dengan sahabat, kita tahu mereka suka apa, mereka maunya apa, mereka nggak suka apa, kita bakal tahu. Tapi ketika kita menjalin relasi dekat dengan Tuhan Yesus, maka pastinya kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita, untuk hidup kita. Dan ketika Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa, maka kita akan lepas dari dosa dan kita menjauh dari dosa. Begitu, terima kasih. Wah, sudah cocok. Cocok sekali tepuk tangan untuk Mas Sony. Saya krenyes gitu loh. Ya. Ada Roh Kudus masuk tadi Ya. Oh gitu. dari tiga romo ini. Jadi Besok Dan- bisa gantikan Romo Ini. Joko Homili. Begitulah. Nah. Jiwa-jiwa panggilannya Iya. mulai muncul kembali. Ya, mungkin ini adalah apa? Titik Cara balik. titik balik dan cara Tuhan memanggil kembali Mas Sony betul, untuk kembali betul. sebenarnya. produser ini terakhir saya podcast ya. Ya, Ya, cara karena Tuhan mau masuk ya. seminari. Tadi ya. kan katanya Terakhir Mas Sony podcast. kan ya, cara Tuhan memanggil orang kan beraneka ragam. Mungkin Betul, dengan cara betul. podcast ini Mas Sony bisa kembali Iya. lagi ke seminari. Calon saya nonton loh ini. Jadi tidak apa-apa. Jangan bercanda. Tidak apa-apa. Tetap kita akan jalan. Oke, terus lanjut. Ini host terakhir saja. Bingung saya. Baik, terima kasih untuk para romo. Ya. Bincang-bincangnya sungguh luar biasa. Ya. Bahwa memang Romo Joko, Romo Andri dan Romo Adit ini bersedia untuk datang ke Paroki Santa Monica Krian. Besok juga akan misa Ya. bersama berjalan di sini. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur. Dan saya, host, juga kru yang bertugas dan tentunya sobat Sego di mana Anda saja berada, di mana saja Anda berada, ya kan? Grogi saya. Mana Anda saja Aduh. berada. Jadi inilah perjalanan seorang imam. Jadi seorang imam ini dibentuk luar biasa. Mereka ditempa sampai akhirnya mereka menjawab ya dengan segala resiko, dengan pendampingan dan penyertaan Tuhan dan Roh Kudus. Sampai akhirnya mereka bisa menjadi seorang imam muda yang baik. Nah, untuk para romo pembina ya kan, yang saya salut dari cerita romo-romo ini adalah bahwa pendampingan itu luar biasa. Para imam, pembina, formator itu pasti akan mendampingi ketika mereka kering, ketika mereka putus asa, jatuh.
tapi mereka bersedia mendampingi dan membentuk sampai akhirnya Tuhan yang memilih dan Tuhan yang memanggil seperti yang dikatakan Romo Andreas tadi. Begitu. Senang sekali tapi sedih juga saya. Sedih kenapa? Kenapa sedih? Enggak, Teringat gereja mati. Imam itu loh. Enggak, ini cara Tuhan memanggil Iya, cara kembali. Tuhan memanggil memang. Tuhan memanggil saya Iya. untuk menjadi seorang bapak Imam. rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab khusus. Loh, menjadi imam kan bisa menjadi pendamping keluarga, moderator keluarga. Iya, bisa. Juga Produser, sama. ya ini ya, kru. Kan juga ada anak-anak Bia, anak-anak Reka Iya. dan OMK. Sama Mas Oni. Untuk calon anak saya nanti besok jadi dia yang baik ya. Untuk calon anak saya. Ya, semoga Anda menonton ya. Iya. Bapak pernah loh, nak. Di sini nak, di YouTube. Aduh, Tuhan. Ya, kami berterima kasih luar biasa. Ya. Ada bingkisan. Kamu bingkisan nggak? Kalau bingkisan nih. Nggak ada bingkisan? Gelas ini boleh. Ini boleh nih. Bagus ya. Bagus ya. Kalau ini saya ikhlas loh. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Romo juga bahwa kami tidak mempunyai apa-apa sebagai umat, hanya doa. Kami tidak mempunyai emas perak seperti tidak ada pada kami, dan kami hanya memiliki kedua tangan yang terkatup dan mulut yang untuk mengucap syukur atas habisan ketika Romo. Dan disitulah itu doa-doa umat itu melebihi emas dan perak. Iya. Itulah sumber Sumber kekuatan. kekuatan kami. Tanpa doa umat beriman, kami apalah ini. Tidak ada apa-apa. Sobat Seko, Bapak Ibu, saudara-saudari, para mantan, cewek-cewek, sebagainya. Enggak ada, kami nggak ada enggak ya? punya mantan. Oh, nggak punya. Enggak punya, enggak Yang punya. yang deketin Romo-Romo ini. Enggak ada. Oh, nggak ada juga. Ya, baik. Kami biasa-biasa aja sih. Masa nggak ada? Mungkin dulu Mas Sony gimana? Oh iya, Mas ini pasti banyak Ya, ya. banyak pasti dulu ya. Kalau saya itu gini, ketika ada yang mendekati gitu ya, Oh iya. saya ngomong gini, Dek Iya. atau Mbak, kalau Anda itu suka sama saya puji Tuhan. Iya. Tapi karena saya sebagai frater di sini, karena Tuhan, maka saya ketemu Anda. Oh iya. Jadi tolong jaga panggilan saya juga. Oh iya. Oh itu ya. Untuk calonnya di rumah bisa Calonnya bisa menjaga Menjaga panggilannya Mas Sony ya. Saya untuk punya Anda gitu. ya. Produser ini saya di podcast sama mereka, malah gimana ini? Ganti host. Ya. Terima kasih sekali lagi Ya. para umat semua yang menonton. Ya. Jadi mohon doanya untuk ketika Romo baru, semoga beliau bertiga ini kuat dalam panggilan, selalu didukung dalam doa-doa kita, terutama juga keluarga. Ya, keluarga itu memang peluru utama untuk amunisi utama untuk ketika Romo ini, supaya bisa menjalani masa pastoral, bukan pastoral, pelayanan di tempat Romo-Romo ini bekerja di dalam Tuhan nanti. Kita sapa dulu stasi apa mah jenenge? Stasi Pastoral Garum, stasi Ngadipuro. Stasi Ngadipuro, ketua stasinya dan kepala Romo Paroki Santo Yusuf. Selamat malam. Monggo ini sudah jadi Romo Adi. Para umat yang nonton, jangan lupa subscribe, like, komen untuk Romonya, bukan bosnya. Kemudian untuk Romo Andreas di mana? Di mana? Stasiun Kali Tengah. Internasionalnya ya, Middle River. Middle River. Kali Tengah. Karena gak Romo, aku mikir loading ini. Jadi untuk stasi di Kali Tengah, terima kasih pembinaan Anda, perjuangan Anda, sampai akhirnya mendampingi dan mendoakan Romo Andreas sehingga menjadi seorang Romo yang baik. Doakan terus supaya menjadi imam yang baik dan berguna di Kuskupan Surabaya. Kemudian Romo Joko di Parang, Lingi. Parang. Iya, Lingi. Parang pula. Ya. Iya. Itu apa? Internasional. Internasionalnya apa? Parang. 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 Bahasa Inggrisnya apa? Parang. Pagum di pagum. Apa iki ngene iki? Silet. Oh, Parang. Yes, pokoknya itulah. Parang. Stasi Parang Lingi, terima kasih. Parang. Proses bersama Romo Joko sudah membuahkan hasil sehingga menjadi seorang Romo yang subur. Ya kan? Panggilannya. Panggilannya. Semangatnya. Semangatnya.
Kemudian diakonatnya di mana, Romo? Di Paroki Santa Monica Krian. Paroki Santa Monica Krian. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Saya menjadi host dibayar di sini. Iya. Jadi keren ya, udah jadi host ya. Padahal mengganti. Oke, terus Romo Joko, terima kasih untuk proses diakonat di sini di Paroki Santa Monica Krian. Anda semua, kita umat Paroki Santa Monica Krian sungguh berdoa dan mendukung sehingga akhirnya menjadi Romo dan terima kasih. kita pun juga bangga ya kan. Ya. Sudah di sini melekan bersama ya kan, banyak kenangan. Apalagi koster kita ya kan, saling ya, mendampingi itu. Tuh. Kemudian ya untuk umat Paroki Santo Matius Pare. Anda sudah membuahkan satu imam baru. Tentunya ini. Ngomawur gitu mau Sony ya Allah. Dan jangan lupa ya, tetap Anda stasi mana? Paroki Santa Monica Krian, stasi Citra Harmoni, Gregorius Agung, Citra Harmoni, kemudian Santo Mikael, Mojosari, tetap doakan Romo Joko. Ketiken di komentar ya. Untuk Romo Joko, Romo Andreas, Romo Adit, kayak gitu. Banyaknya. Tulislah sebanyak-banyaknya. Romo Andreas di diakonatnya. Di mana? Di Seminari Garum. Seminari Garum. Iya. Tukar guling. Iya, itu mau saya ngomong. Mungkin doa Anda diganti sama yang lain. Tetap promo ini ya. Ya, untuk Mbak dapur. Kemudian Ada yang masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Ada yang masih Masih ingat? Salah satu Mbak dapur. saya keceplosan. Mungkin masih ingat Mas. Ya, dulu yang berkesan Siapa? Ya mungkin ada relasi. Ya, relasi. Mbak Ti. Mbak Ti. Beci. Kemudian Bu Wiwi, ibu saya di sana juga. Kemudian siapa mana? Ya pokoknya Bapak Ibu Guru, Pak Hendro, Pak Boyini. Wah, luar biasa. Iya, mereka. Kemudian yang saya kenal dulu, saya nggak SMA, saya kakak. Kelas Bu Yohana itu ya saya dekat. Terus Rengat itu Bu siapa? Bu siapa sih? Bu Rina. Rengat ya. Bacem. Aku mau mikir apa sih? Ayo, ada apa di Ada apa? Enggak, ada teman-teman saya. ada. Itu terus ya inilah wajah didikan pendampingan yaitu Romo Andreas ya, doakan juga. Dan dari Paroki Mater Dei Madiun, Anda sudah luar biasa karena doa dan keikhlasan Anda sehingga muncullah hamba Tuhan yang ganteng ini. Jaga, tolong dijaga. Karena ganteng ini. Yang terakhir kok Ganteng kan cuma dua ya, toh nggak adil. Jadi ada kanannya kok tengnya ya. ganteng maksudnya. Mike, jelas gak Mike? Itu mohon doanya dan salam dari Romo Andreas. Kemudian Romo Adit, diakonatnya di mana, Romo? Di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Sah. Iki apa tapi namanya ya opo? Ya opo nyalami. Bapak Uskup dulu. Cari amannya dulu. Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno. Romatikno dulu. Kalau di Krian dulu pernah beliau juga misa berapa kali di Krian. Dan memang ya luar biasa perjuangan beliau. Saya pernah mendengar cerita bahwa beliau ini suka membangun kolam. Betul. Kolam itu. Perkolam. Bapak Uskup sehat terus. Keuskupan Surabaya telah menelurkan juga 3 imam baru yang semangat. Ganteng. Ya. Ganteng teng. Ya, semoga tetap semangat, tetap sehat Bapak Uskup dan para romo di Keuskupan. Kemudian tugasnya di Romo Adit, tugasnya di
Garum. Seminari Seminari Garum. Santo Vincenzo Paulo Garum. Selamat berjumpa dengan Romo Adit. Semoga menjadi rekan, menjadi bapak juga untuk Romo, supaya tetap semangat, tetap berproses bersama, ya kan. Dan paroki asal yaitu Romo mana? Apa? Santo Yosef Mojokerto. Dulu parokinya. Iya. Sekarang kita Dulu bergabung ya. tapi tetap Santo Yosef Mojokerto itu memang luar biasa. Tetap kita saling mendoakan semoga para imam baru ini bisa menjalankan tugasnya di tempat yang baru juga dengan semangat yang baru. Begitu dari kami para Romo mewakili juga, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Hanya ada doa yang kami persembahkan untuk pelayanan Romo, dan semoga kita semua saling mendoakan dan mendukung. Itu ya. Terima kasih Sobat Sego, dan kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.